saya antar jemput anak sekolah karena saya nggak punya driver, jadi saya sama istri, kalau saya kerja istri lebih sering istri memang. Kalau saya ketiduran istri nggak bangunin, pengertian sekali istri saya itu. Tapi biasanya antar jemput saya bergaul sama ibu-ibu sekolah, saya ikut main padel sama ibu-ibu sekolah, saya. Ngerumpi juga nggak tuh? Apa? Ngerumpi juga nggak? Kadang-kadang tahu beberapa gosip sekitaran yang lain, tapi menikmati kenapa harus bergaul sama ibu-ibu, karena saya pengen tahu anak saya gitu. Kadang-kadang kan kalau anak udah di rumah nggak cerita semuanya ya, kadang-kadang dengar dari ibu-ibu lain yang diceritain sama anaknya, tadi Bjorka tuh seperti apa, anak saya pertama Bjorka misalnya kayak gue pernah ketemu sama salah satu bapak-bapak sekolahan. Kalau anakku kan di rumah manis-manis aja ya, takut sama ibunya gitu. Tiba-tiba bapak-bapak ini, halo, Ringo, gitu kenalan. Terus bapak-bapaknya bilang, mungkin karena anak lu gondrong ya, anak gua pernah dikatain botak. Hah? Kok ngebully? Gua langsung ngomong kan, baru tahu, nggak boleh lo kayak gitu, ngebully loh walaupun enggak, cuma bercanda. Ya enggak, bercanda nih, jangan ada arah pembulian gitu loh. Awalnya dia nggak ngaku, gue ini ngaku. Nah itu yang gue butuh dari pergaulan jadi orang tua, nggak cuma apa yang dia kelihatan di rumah, tapi gue juga butuh info dari orang-orang sekitar gitu. Nah, kalau nganter jemput anak sekolah di situ waktu dimana kayak apa ya senang aja, gue menikmati. Kan gue bukan orang kantoran ya gitu, gue orang freelance, kadang nganggurnya juga banyak gitu. Nah ketika nganggurnya itu privilege gue adalah ya bisa nganter anak sekolah, jadi plus minus lah. Orang kantoran punya banyak uang, waktu nganter anak ngejemput kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kalau gue kebanyakan bisa. Ya sama film ini ya, mungkin sampai kapan mungkin akan mengantarkan Bjorka ke sekolah, kan film ini juga sampai SMA kan, antisipasi SMA. Nah ini kapan? Gue udah berencana nanti cucu juga gue yang nganterin gitu. Cucu juga gue yang nganterin lah gitu, harus satu mobil. Karena kayak di film ini kan, dimana gue juga waktu anak gue lahir tuh gue nggak tahu harus gue apain si anak ini gitu. Karena gimana jadi bapak tuh gimana, sama kan kayak Bang Deddy juga nggak ngerti gimana. Ketika udah kena kita ribet gitu, Pacil juga ngeribetin kan, bandel apa teriak, sama anak gue juga dulu kecil gitu. Tapi lama-lama tuh kayak nggak tahu kapan tumbuh sama-sama dan kayak gue akan ngelakuin apapun buat anak gue gitu. Menjadi bapak tuh akhirnya gue paham kenapa ada orang berani melakukan sesuatu di luar batas gitu ya, batas apapun, batas aturan segala macem, hanya buat anaknya gitu. Orang nyolong buat anaknya makan, paham perasaan itu, anakku adalah segalanya gitu. Jadi gue kayak, kenapa kita kerja sampai gimana buat anak tuh, wah gila lah. Anak minta sepeda aja tuh kepikirannya bukan sepeda mahal, nggak ada gitu kan, pasti sepeda ya kan diusahain, bener-bener diusahain gitu. Dan kalau nggak bisa tuh jadi kekecewaan bapak yang terbesar gitu. Anak meminta sesuatu yang baik wajar, dan kalau seorang bapak sampai nggak bisa tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak berusaha sesuatu, ayo deh kerjaan kayak gimana, sikat deh gitu loh. Kerjaan nggak enak juga sikat deh gitu loh. Jadi bapak tuh apa ya, sekaligus udahlah, gue tuh bukan aktor film, gue tuh cuman bapak anak gue ini gitu, suami istri gue di rumah, itu utamanya gue tuh itu. Pernah pulang bawa piala kan waktu itu, sama pas gue ngejemput anak gue sekolah, gue penasaran, kamu tuh tahu nggak ya gue dapet piala? Kamu tahu nggak sih bapak dapet piala? Ini kisah nyata bang. Tahu, mama cerita. Anak gue cuma bilang, piala apaan sih tuh? Iya sih, nggak penting sih, nggak gue jelasin. Ya piala biasa aja sih, gitu-gitu. Tapi emang yang paling penting buat mereka kan bukan gue kenapa di luar, yang paling penting itu gue adalah teman mainnya mereka. Malam ini mudah-mudahan tidak terjadi. Istri gue tadi bilang udah beberapa kali, Bjorka mau tidur sendiri. Hah? Itu karena semalam tuh adiknya ngamuk-ngamuk lagi tidur. Dia terganggu terus dia bangun, jadi dia mau coba tidur sendiri. Gue lagi nggak ngizinin tadi, kayak jangan dulu ya, aku belum siap. Nggak bisa Gue tidur harus barengan berempat semua. Ya. Kak, ada keinginan perempuan juga Ada, karena kan juga. dekat sama ini juga. Iya, jadi gue pikir Pacil ini istimewa lah. Si Miesel ini bisa, jadi dia nanti bisa pilih, ada 2 pilihan anak gue akan boleh jadi menantu gue, boleh banget ya. Dia bisa pilih mau yang lebih tua apa yang lebih muda dari Pacil setahun, ada semuanya. Anak gue ada 2. Jadi gue nanti berharap anak perempuannya dari menantu aja. Kalau ini mau program, Apa? Program? Istri gue tuh pernah
datang kayak aku umur masih segini nih kata dokter anak, jadi gimana nih, apa mau hamil lagi nggak? Menurut gue itu kan harus jadi romantis ya, ada perempuan minta hamilin itu romantis, tapi caranya gitu kayak kok nggak romantis ya? Ayo hamilin, masa gue jawab yaudah ayo gitu kan kayak nggak ada. Tapi keputusan terakhir sih kayaknya 2 aja dulu. Kak terakhir mungkin seperti apa, mau tinggal di Swiss? Iya katanya mau tinggal di sini. Sama Mau anak-anak tinggal, kalau tinggal sih kayaknya enggak ya. Enggak, gue seneng liburan di sana, tapi takut sama terjebak dalam ilusi liburan. Tempat liburan tuh selalu menarik, tapi kalau tinggal tuh belum tentu gitu. Apakah benar enak? Karena buat gue dari dulu Indonesia itu adalah rumah. Segimananya keadaan di tanah air ini, tetap aja nyaman sekali, ketemu teman-teman, ketemu makanan apa segala macam. Di sana makanan juga kurang buat gue ya, buat gue seleranya beda. Jadi kalau misalnya harus pilih tinggal, kalau nggak terpaksa banget ya nggak, gue di Indonesia.